Halo para kaum horor, apa kabar? Sehat? Oke, pada video kali ini kami tim Aduk Video telah mengaduk-ngaduk semua informasi tentang perhororan yang akan kita bahas di video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita tancap gas. Misteri hantu genteng menyeramkan bagi bocah-bocah Aceh saat petang merembang. Di Provinsi Aceh terdapat sebuah cerita misteri tentang hantu genteng yang menyeramkan bagi bocah-bocah saat petang merembang. Menurut cerita mulut ke mulut, saat maghrib tiba ia akan muncul dengan wujudnya yang tinggi dan menyeramkan. Dia mencari anak-anak yang masih berkeliaran atau belum pulang ke rumah menjelang petang. Anak-anak yang diambilnya akan berhalusinasi seolah berada di satu tempat yang membuat mereka begitu nyaman. Saat sadar, anak-anak tersebut akan menemukan diri mereka berada di tempat yang sama sekali tidak dikenal. Rambut anak-anak itu akan diraba oleh jari-jari yang kurus dan mengerikan. Mereka lalu dibawa ke tengah rimbunan bambu atau ke atas pohon besar seperti ketapang. Beberapa dari mereka akan dimakan, bagi yang beruntung akan ditinggalkan begitu saja, hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan linglung setelah berhari-hari dicari oleh orang satu kampung. Teror dedemit itu sering terdengar dalam beberapa dekade lalu. Orang Aceh menyebutnya genteng, merujuk pada wujudnya yang tingginya mencapai puncak pohon kelapa. Selain jangkung, berambut keriting, dan berwujud menyeramkan, gentet disebut-sebut bisa melesat secepat angin. Dia suka bersembunyi di antara rimbunan pepohonan yang gelap. Makhluk ini terkadang ditemukan sedang menenteng periuk nasi atau kanot genteng. Barang siapa dapat mengambil periuk tersebut dapat memakan nasi abadi yang ada di dalamnya. Kabar mengenai anak-anak yang diculik oleh gentet lazim terdengar saat itu, tersiar dari pelosok atau daerah yang berdekatan dengan hutan. Para orang tua pada masa itu sering mewanti-wanti anak-anaknya agar segera pulang jika menjelang petang hari. Jika tidak, gentet akan mengambil mereka, atau dalam bahasa Aceh dicok le gentet. Kalimat itu dulunya sangat mempan, bikin anak-anak betah di rumah, terutama di saat maghrib. Momok yang ditanam ke dalam pikiran anak-anak itu menjadi kesempatan bagi para orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya salat atau mengajar hijaiyah. Teror gentet rupanya tidak hanya ada pada saat maghrib serta menyasar anak-anak. Nahas bisa menimpa siapapun yang berjalan sendirian, terutama di jalan yang sunyi. Suatu malam di awal milenium, Sudirman, 31 tahun, pulang melewati jalan sepi di pinggiran hutan. Sedari tadi perasaannya terasa tidak enak. Pepohonan yang terdapat di kiri kanan jalan setapak itu semakin membuatnya bergidik. Semilir angin yang terkadang meliupkan rimbun dedaunan yang terlihat menghitam itu semakin membuat bulu roma merinding. Langkah Sudirman tiba-tiba terhenti. Matanya tertuju pada sosok makhluk kecil yang berdiri mengadang di kejauhan sana. Semakin dilihat, sosok tersebut semakin tinggi, sampai-sampai Sudirman harus mendongakkan kepala. Tanpa berpikir panjang, ia pun mengambil langkah 1000. Saya ingat mengenai cerita hantu yang diceritakan ibu dan nenek soal genteng, tutur Sudirman. Salah satu ciri genteng yakni akan terlihat semakin tinggi jika dilihat ke atas. Sebaliknya, terlihat semakin mengecil jika dilihat ke bawah. Sumber Liputan 6. Jangan lupa like, comment, and subscribe.